Halo kawan-kawan, selamat datang lagi di channel Cyberkarta. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tantangan hari yang ke-11 pada Try Hack Me Advent of Cyber 2021. Jadi, mari kita mulai tantangan hari yang ke-11 ini. Kali ini kita akan membahas tentang yang namanya Microsoft SQL. Microsoft SQL berkaitan erat dengan yang namanya relational database atau yang sering disebut dengan SQL. Jadi pada hari yang ke berapa ya itu? Hari yang ke-6 ya? Bukan, hari yang ke-7 kita udah membahas tentang database yang namanya adalah NoSQL. NoSQL seperti yang udah dibahas di hari yang ke-7 itu adalah satu SQL panjang ya, satu table panjang yang berisi kolom, dan di sana sifatnya lebih simpel. Untuk NoSQL lebih simpel kalau misalkan database-nya itu adalah database yang sangat panjang gitu ya, atau tabelnya itu berisi banyak kolom. Sedangkan pada hari yang ke-11 kita akan bahas yang namanya relational database. Kalau diibaratkan relational database ini seperti ini ya, udah digambarkan oleh di Advent of Cyber. Misalkan ada tabel yang namanya customer, lalu ada tabel yang namanya adalah electronic item. Nah, tiap customer itu bisa memiliki satu atau lebih barang-barang elektronik. Lalu, kalau misalkan ingin dibuat sebuah invoice, di sini bisa direlasikan satu antara yang lainnya. Misalkan customer dengan ID 103, yaitu si Rita, memiliki dua electronic item, yaitu nomor 1, ID 1, dan ID 2, yaitu USB flash memory dan laptop. Lalu untuk customer nomor 2, si Cat ya, ada dengan ID 102, itu memiliki relasi dengan electronic item atau item elektronik, barang elektronik nomor 2, yaitu laptop. Dan begitu pula Michael. Jadi yang membedakan antara relational database dengan NoSQL di sininya ya, kalau relational database di sini terdiri dari banyak tabel yang berelasi satu sama lainnya, dengan biasanya dengan relasinya itu dengan menggunakan ID. Kemudian pada kesempatan kali ini si Mac Database Admin ini kembali ke Max Kiddy ya sebagai protagonis di sini ya. Kita ingin melihat yang namanya jadwal dari Rusa ya, Rusa yang nganterin Santa buat bagiin hadiah gitu ya. Nah, nanti kita pengen tahu di sini gimana caranya Santa ini bisa transport hadiahnya ke anak-anak yang ada di dunia ya. Kemudian untuk melakukannya di sini kita akan membahas tentang yang namanya Microsoft SQL dengan kita connect nanti menggunakan SQSH. Dan di sini teman-teman boleh start mesin dan menunggu sampai mesinnya itu deploy 100% dan mendapatkan IP address. Oh iya, untuk tantangan kali ini teman-teman mungkin butuh koneksi ke mesin yang ada di TryHackMe. Oleh karena itu teman-teman mungkin ingin menggunakan attack box atau menggunakan koneksi VPN seperti yang sudah saya lakukan. Kalau misalkan teman-teman belum tahu cara connect ke VPN-nya, saya ada link di atas yang bisa membantu teman-teman untuk koneksi ke VPN-nya. Kalau misalkan sudah, mari kita lanjutkan tantangan ini. Yang pertama akan kita lakukan di sini, kita ingin mencari tahu di port mana MS SQL ini berjalan di server. Kalau pada tantangan yang dari ke-10 kemarin, kita menggunakan sebuah tool yang namanya Nmap untuk melihat di port berapa sebuah service atau layanan itu bekerja. Untuk tantangan 11 kita bisa gunakan Nmap itu juga. Mari kita gunakan Nmap untuk mencari di mana Microsoft SQL ini berjalan ya. IP address-nya kita udah dapat di sini.
kita bisa masukkan nmap, kemudian kita gunakan kita pakai yang nmap yang tipe SS ya karena lebih cepat ya. Jadi kalau kita gunakan perintah sudo di sini, kita akan otomatis menggunakan tipe yang sync scan atau still scan. Itu jelas lebih cepat. Jadi silahkan gunakan sudo di sini. T4 kemudian ini ya. Boleh di enter. Lalu masukkan password. Oh, sorry, nmap-nya malah belum. Dan di sini kita dapatkan sebuah note bahwa hostnya itu terlihat sedang down. Kita bisa gunakan pn ini seperti yang disarankan oleh nmap dan untuk melakukan yang namanya ping probes. Kita tunggu sejenak sampai hasil dari nmap-nya ini keluar. Dan kita udah temukan nih ada 4 port yang menjalan ya di pada mesin ini. Itu ada di port 22, port 135, port 1433, dan port 3389. Oke, sekarang kita cari tahu nih yang mana yang merupakan Microsoft SQL. Kalau dari nama servisnya sih udah kelihatan yang mana Microsoft SQL ya. Ya jelas yang 1433. Kalau yang 135 ini Microsoft RPC dan yang port 3389 ini adalah untuk RDP atau Remote Desktop Protocol. Kita udah tahu nih yang 1433 sekarang. Dan kita bisa kejar di sini ya di jawabannya. Portnya yang running di 1433 untuk MS SQL. Kemudian di sini kita akan menggunakan yang namanya SQSH untuk connect ke Microsoft SQL tersebut. Dan kita ingin melakukan recovery password milik Mac Database Admin ya. Sehingga nanti kita bisa lihat jadwal dari, kita juga ingin lihat jadwal dari rusa-rusa pengantar hadiah milik Santa. Ini kita bisa pakai MS SQL, kemudian -s ini adalah servernya di mana kita masukkan IP address aja. Kemudian username-nya di sini bisa username-nya menggunakan SA dan password-nya ini adalah ini ya, kita kopikan aja. Kemudian kita pastekan di sini. Sorry salah komennya ya, SQSH ya. SQSH. Dan kalau misalkan udah berhasil nanti teman-teman dapat sebuah prompt angka 1 ini. Dan di pertanyaan itu juga bisa kita jawab ya. Kita dapatkan prompt angka 1. Dan di sini sebenarnya kita udah dapetin juga informasi dari nama database dan nama tabelnya. Kita gunakan database yang namanya reindeer atau rusa dalam bahasa Indonesia. Kemudian di dalam database itu ada beberapa tabel, ada 3 tabel. Ada tabel nama, tabel hadiah, dan tabel jadwal. Names, presence, and schedule. Dan kita bisa gunakan ini untuk saat kita melakukan probing nantinya. Kita ingin melihat isi dari database tersebut. Nah, di sini mungkin teman-teman kalau ingin lihat semua isi dari database, semua database yang ada di sini, teman-teman sebenarnya bisa menggunakan sp help db kalau pada SQSH ya. Kemudian di sini teman-teman ketikkan go untuk eksekusi perintah. Dan di sini kita bisa dapetin nih banyak sekali database ya. Ada reindeer, temdb, kemudian ada msdb, model, dan master. Dan kita ingin fokus di database-nya yang namanya reindeer. Harusnya ini bentuknya table, tapi nggak tahu kenapa di sini bentuknya baris-baris seperti ini ya. Jadi anyway kita udah tahu ya isi dari database tersebut.
semua list dari database tersebut. Kalau misalkan kita ingin praktis sih, kita bisa ketikkan use aja ya, use reindeer seperti ini. Kita gunakan database reindeer, kemudian kita go, dan kita udah secara default menggunakan database reindeer. Jadi fungsinya nanti di sana ketika kita udah menggunakan nama database, kita nggak perlu mengetikkan yang panjang seperti ini ya. Saat kita ingin melihat isi dari tabelnya. Ya, kita udah bisa langsung select all from names, misalnya seperti itu ya. Kemudian kita ketikkan go ya, ini kita udah dapetin semua isi dari tabel names. Oh ya, kita juga sebelumnya ingin melihat, kita coba lihat dari database reindeer ini ada ini apa aja ya, ada tabel apa aja sebenarnya ya. Kita bisa pakai select information schema, kemudian tables, kemudian kita go ya. Oke, sebentar ya. Mungkin ada salah sintaks sedikit. Oke, nggak pakai from ya tadi. Sorry, nggak pakai from. Kita go. Dan di sini kita bisa lihat juga ada beberapa table ya, seperti yang udah di list di sini ya. Names, presence, dan schedule. Names, presence, dan schedule ya. Udah pas tiga itu ya. Ya itu yang di tiga itu yang udah di list. Kita bisa fokus sekarang. Kita ulang lagi untuk kita melihat isi dari data dari table names. Jadi tadi ya select all from names seperti ini. Kemudian go ya, kita bisa lihat ada beberapa nama rusa yang siap untuk mengirimkan di sini. Kemudian sebenarnya kita juga kalau misalkan kita nggak use database ya tadi ya, kita kan ketikkan use reindeer seperti ini ya. Jadi lebih praktis. Kalau misalkan nggak ya, kita tanpa itu ya, kita harus pilih secara lengkap ya, select all from reindeer, nama database, kemudian DBO, titik nama tabelnya. Jadi select all from di sini reindeer, pakai S atau enggak ya? Reindeer enggak ya? Kemudian ini nama database ya, reindeer nama databasenya, DBO itu sintaksnya aja. Kemudian kita ketikkan nama tablesnya atau tabelnya. Hasilnya itu akan sama aja ya. Di sini kita praktis karena kita udah pakai databasenya dengan perintah use dulu sebelumnya. Jadi ketika kita lihat di sini, udah ada soalnya ya. What is the first name of reindeer ID 9? Oke. Siapa first name dari rusa dengan ID 9? Ya, kita sebenarnya bisa lihat dari sini ya. Namanya adalah Rudolph. Atau teman-teman kalau misalkan mau lihat dari hasil ininya juga bisa. Ini ID nomor 9 Rudolph ya namanya. Kemudian kita sekarang akan cek tabel lainnya, yaitu tabel pada table schedule. Tinggal kita ganti aja ya. Klikkan tombol atas ya, tombol panah atas untuk lihat ke history sebelumnya. Kemudian go. Ganti schedule, kemudian go. Kita ingin tahu trip schedule pada tanggal 7 Desember. Tanggal 7 Desember. Ini kemana ya? Ke Praga ternyata ya. Kita klikkan. Kita ketikkan jawabannya. Kemudian kita lihat table present sekarang. Jumlah dari hadiah yang berisi power bank. Kita ganti ini ya, tombol atas. Kemudian
Kita ganti schedule-nya menjadi present, kemudian kita go. Pakai S, ternyata salah nama tabelnya. Go. Kemudian kita bisa tahu nih ya, power bank di berapa ya? ID 108. Kemudian kuantitinya atau jumlahnya ada 25.000. Kita udah berhasil menyelesaikan section kedua ya. Di section kedua kita melihat isi dari tabelnya. Dan sekarang coba kita ingin melakukan yang namanya code execution pada SQSH ini. Dan kabar baiknya di SQSH ini kita bisa melakukan yang namanya code execution menggunakan perintah-perintah pada command prompt di Windows. Dan kita hanya perlu menambahkan intro XP CMD shell untuk melakukan hal itu. Jadi XP CMD shell kemudian tanda petik ya, terus perintahnya di sini di dalamnya. Dan coba ya kita jalankan perintah whoami. Whoami ini adalah perintah untuk mencari tahu siapa user di balik SQSH ini. XP CMD shell, kemudian kita tekan ya whoami seperti ini, kemudian di go, dan di sini kita dapatin ya kita adalah service MS SQL Server, dan ini adalah satu tanda besar bahwa kita dapat melakukan hal ini, dapat melakukan perintah eksekusi pada command prompt. Sebenarnya ini bisa di-disable oleh adminnya, tapi karena dia mungkin lupa untuk disable XP CMD shell, jadi kita bisa lakukan command execution di sana. Jadi kita bisa lakukan segala jenis perintah pada command prompt di Windows. Salah satunya tadi ya, whoami, kemudian juga bisa sebenarnya menggunakan dir, kemudian go, itu ya, ini untuk list folder pada list folder dan file pada lokasi kita saat ini. Mungkin kita ingin lihat Windows Update Log ini juga bisa ya menggunakan type ya. Tapi lokasinya itu ada di C Windows Update Log. Oke, kita coba. Perintahnya adalah type, kemudian C Windows, kemudian Windows, tulisannya gimana ya? Deadlock ya. Update.log seperti ini. Kemudian go. Kita dapat ya isi dari update lognya ini ya. Dan kita bisa sebenarnya menjalankan perintah apa aja di sini. Kita coba fokus apa yang diminta oleh soal ini kali ini. Kita ingin melihat isi dari Green's home directory dan kita cari flag di dalamnya. Kita perlu tahu dulu di sini lokasi home directory pada Windows itu di mana. Teman-teman bisa search ya, home directory Windows location misalkan seperti ini. Mungkin dalam Ask Ubuntu ini ya. Dan di sini lokasinya ada di C users, kemudian username. Username-nya nanti bakal kita ganti menggunakan Grinch. Jadi kita bisa ini ya panah atas lagi untuk melihat ya. Coba kita pakai dir ya. C kemudian users, kemudian coba kita lihat di sini dulu. Isinya apa aja di sini? Jadi ada usernya itu ada admin, administrator, Grinch, Mac database admin, dan public. Kita ingin fokus ke Grinch-nya. Kita tambahkan Grinch di sini. Kemudian kita go. Dan di sini kalau kita lihat belum ada sebuah file. Jadi semuanya directory.
Jadi mungkin flagnya itu tersimpan di salah satu directory ini. Mungkin ada di desktop ya. Di desktopnya. Sepertinya nggak ada. Nggak ada. Bagaimana kalau di dokumen? Go. Oh, nih di dalam dokumen ada flag.txt. Nah, saya ingin lihat isi dari flag.txt ini. Flag.txt, kemudian perintahnya kita ganti menjadi type untuk melihat isi dari file tersebut. Dan go. Dan kita dapatkan flagnya yang bisa kita kopikan dan kita paste ke dalam jawaban ini. Dan selamat, kamu udah berhasil mendapatkan password dari Mac Database Admin sekarang karena kamu udah berhasil menggunakan SQSH pada Microsoft SQL Server. Dan kita tadi juga udah belajar tentang bagaimana mengeksekusi command prompt melalui SQSH dan perintah XP CMD Shell. Jadi pada hari yang ke-11 ini, kita cukupkan sampai di sini dulu. Kita kembali pada tantangan berikutnya. Kalau bagi teman-teman yang belum subscribe channel Cyberkarta, silahkan boleh ya klik tombol subscribe-nya supaya menyemangati kita, supaya mengupload video-video tentang cyber security. Jadi demikian, terima kasih. Sampai jumpa pada challenge berikutnya.